Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan lagi motor Beat Street guys ya. Motor Beat Street itu yang tipe ISP ya. ISP seperti itu ya, yang starternya halus guys ya. Nah, jadi kalau untuk motor yang starter halus ini dia itu suara starternya itu enggak kasar guys ya. Dia halus saja langsung deg 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 hidup ya. Nah, oke, permasalahan motor ini guys, dia itu kalau di starter dia bunyi cetak-cetik seperti itu ya. Nah ya, seperti itu ya kasusnya motor ini ya. Nah, ini sudah saya bongkar semuanya ya. Saya percepat aja videonya. Ini sudah saya bongkar di bagian joknya sama bodinya ya. Sudah saya bongkar untuk mempersingkat videonya. Nah, ini ya saya perlihatkan ya. Kita kunci kontak on dulu. Ini permasalahannya guys ya, tidak bisa di starter ya. Starternya bunyi cetak-cetik ya. Oke, kunci kontak on. Oke. Tidak kuat guys ya, bisa dilihat di relay starternya guys. Oke, bunyi cetak-cetik di bagian relay starternya guys ya. Nah, itu biasanya permasalahan kalau motor yang starter halus ini guys, itu dibuka dulu di bagian relaynya. Biasanya itu kotor berkarat guys ya. Dibuka dulu, ini yang warna hitam ini relaynya dibuka dulu. Biasanya kakinya itu ada yang berkarat, terus dia itu longgar ya, seperti itu. Setelah itu nanti dicek akinya juga guys ya, akinya tuh masih kuat apa tidak. Kalau cara mengeceknya aki kuat atau tidak, ini kita tekan aja tombol klakson guys. Kalau dia masih bunyi berarti kuat. Oke, kuat ya, seperti itu ya. Nah, berarti akinya ini masih bagus. Berarti di bagian relaynya nanti dibersihkan dulu ya kotorannya guys ya. Setelah itu nanti dicek kembali di bagian kabel yang ini warna coklat ini ya, untuk pengisian ke spool ya, seperti itu. Setelah itu ini kabel ini yang di bagian CDE nya, ECU nya ya, seperti itu ya. Nah, ini yang seperti ini besar ya, CDE nya besar ya, ECU nya besar ya. Ini nanti dicek semua guys ya. Biasanya itu kotor, berkarat, berdebu, terus biasanya meleleh ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu di bagian ini yang saya tunjuk ini spoolnya ya. Spoolnya yang di dalam ini biasanya dia kotor guys ya. Oke, saya perlihatkan guys ya. Ini ya. Biasanya kalau yang bersih itu dia berwarna merah keemasan guys ya. Ini sudah kotor berdebu ya. Nah, ini nanti dibersihkan dulu. Setelah itu yang ininya kabel menuju ke CDI ininya ini dicek. Setelah itu kabel yang ininya nanti dicek semua guys ya. Dicek. Setelah itu di bagian relaynya dicek. Oke, seperti itu ya. Itu untuk mengatasi motor yang bunyinya cetak-cetik guys ya. Oke, sekarang kita lanjut bongkar aja dulu guys ya motor ini ya. Oke. Oke ya, pertama-tama kita buka di bagian relaynya dulu guys ya. Yang bunyi cetak-cetik itu di sininya guys ya, di relaynya ya, seperti itu. Biasanya itu dia itu berkarat, terus dia itu kurang rapat ya, seperti itu ya. Ada 3 kasus guys ya, bagian relay, di bagian kabelnya ini 1, 2, setelah itu di bagian spoolnya ya. Oke, seperti itu. Nah, itu kita cek dulu guys ya. Oke, ini kita buka dulu. Agak keras guys ya. Oke ya, ini ya. Nah, ini di bagian tengah ini berkarat guys, tidak kuning seperti yang ini ya, yang di sebelahnya ya, bisa dilihat ya. Ini kuning, ini kayak seperti emas tembaga. Yang ini yang warna hitam, seperti gosong guys ya. Oke, jadi ini saya bersihkan dulu guys. Sebelum melakukan pergantian relay, saya coba bersihkan dulu ya, dihilangkan kotorannya, karatnya dulu guys ya. Kalau memang dia sudah dibersihkan tidak bisa mau hidup, berarti
ininya yang rusak guys ya, sudah error guys ya, relaynya ya, relay starternya ya, seperti itu. Oke, ini saya bersihkan dulu ya yang bagian tengah ya. Yang ini tinggal dibersihkan aja sedikit-sedikit. Oke, yang ini ya, yang tengah nih yang parah guys ya, hitam ya, gosong guys ya. Oke ya. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu yang bagian tengah. Oke, kita taruh dulu. Setelah itu kita buka relay yang di ini yang warna abu-abu ini ya. Kita cek juga guys. Oke. Oke, sudah terlepas. Ini juga hangus guys ya. Bisa disimak baik-baik dulu guys supaya tidak gagal paham ya. Ini warna putih ya, warna putih. Ini warna putih, ini warna kuning keemasan. Yang ini hangus guys ya, kotor ya, berkarat ya. Jadi ini wajib dibersihkan juga ya. Oke, yang ini ya. Yang ini kan masih bagus tuh. Ya, ini tinggal dibersihkan, dirapikan. Yang ini yang parah. Ya, berkarat guys ya. Nah, jadi nanti kita hilangkan karatnya dulu guys ya. Ini relaynya juga ya, seperti itu. Jadi kalau banyak kotoran biasanya dia itu tidak bisa connect guys ya. Tidak bisa connect menuju kabelnya ya, setrumnya ya, seperti itu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti ini dibersihkan, diamplas, dibersihkan dulu ya. Oke, dua sudah. Oke, disimak baik-baik guys. Setelah itu aki kita buka dulu. Wah, ini karatnya luar biasa guys. Di bagian tempatnya nih ya. Wah, ini motor mungkin kurang anu guys ya, perawatan ya. Jadi karatnya ini luar biasa. Tebal sekali ya, bersih bekas karatnya ya. Oke, nanti saya bersihkan dulu sedikit-sedikit ya. Ini karetnya tebal sekali. Setelah itu akinya kita cas ulang kembali guys ya, supaya kuat ya. Ini untuk memastikan semua guys ya. Oke, kita buka dulu akinya. Oke, akinya sudah dibuka. Kita lanjut pengecasan guys ya. Ini sudah saya siapkan casnya ya. Ini casnya. Kita cas dulu guys ya. Oke, yang merah di plus, yang hitam di min. Oke, kita hidupkan seperti biasanya kalau kita ngecas guys ya. On, hik, kecepatan tinggi di 12 volt, di 12 volt. Oke, jarumnya. Oke, itu ya merahnya ya. Oke ya guys ya, kita cas kembali ya, seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut di bagian di sininya lagi guys, bagian perkabelan dulu guys ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Ini CDA-nya ya. CDA-nya ini besar ya kalau untuk motor yang starter halus guys ya, ISP ya. Nah, ini kodenya ini guys. Kode motor Beat Street ya. Beat Street. Tunggu sebentar. K81H N52 ya. IN 01 ya. Oke, itu kodenya seperti itu. Untuk CDA-nya motor Beat Street ya. Beat Street yang tahun 2017 2018 seperti itu ya. Oke, kita cek dulu. Di bagian di sini tidak ada yang hangus atau terbakar guys ya. Coba kita buka dulu guys. Bukanya pelan-pelan aja. Oke, sudah dibuka. Hanya kotor saja guys. Oke, sebentar saya semprot dulu menggunakan injektor cleaner ya, supaya lebih bersih guys ya. Kotoran debu guys ya. Oke.
Itu untuk membersihkan kotoran guys ya, kotoran supaya apa namanya tidak menghambat arus listrik itu tadi sendiri guys ya, seperti itu ya. Oke, debunya sudah hilang guys ya, bersih ya. Oke, lanjut kita pasang. Tidak ada meleleh ya, tidak ada meleleh sama sekali. Biasanya itu meleleh guys, kepanasan ya, biasanya seperti itu. Ini yang di bagian spoolnya. Oke, ceklek sudah. Setelah itu di bagian ininya guys, kabel yang menuju ke starter ya. Oke, yang tertutup ya, ini kan ada dua nih, yang ada terbungkus putih nih, plastik putih dengan yang soketnya yang warna hitam ya, hitam, yang ini coklat sama hitam ya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Biasanya ini ada yang meleleh ya, tapi ini saya lihat tidak ada ya. Biasanya di sini ada yang terbakar guys ya. Itu kalau kasusnya motor beat starter halus ya, biasanya seperti itu ya, meleleh terbakar. Oke, kita buka dulu guys. Keras ini memang guys ya, harus pelan-pelan. Oke, sudah saya lepas guys ya. Saya lepas. Oke, tidak ada terbakar guys ya, masih bagus ya. Oke, tidak ada yang terbakar. Biasanya itu dia terbakar guys ya, hangus ya, hangus meleleh biasanya ya guys ya. Soketnya ini meleleh ya. Oke, ini tidak ada yang meleleh sama sekali. Soketnya yang menuju ke CDA ya, ke CDA hitam ya. Oke, seperti itu. Oke, masih bagus semua guys ya, tidak ada kotoran, tidak ada kotoran sama sekali ya, masih bagus ya. Oke ya, putih ya. Oke, bagian dalamnya ini juga masih bagus. Oke, kita pasang kembali. Oke, di bagian CDA sudah beres, tidak ada terjadi konslet, terbakar, meleleh, tidak ada ya. Oke, aman. Di bagian yang menuju ke spool ini, kabelnya ini juga aman. Oke, sudah dua kasusnya ya, ini aman sudah. Di bagian sekring-sekringnya juga aman, karena tadi kalau sekring mati dia di starter tuh nggak bakalan bisa bunyi cetak-cetik. Kalau dia bunyi cetak-cetik relay ini ya, kalau dia tidak bisa bunyi berarti ininya putus. Setelah itu di bagian tombol starternya dia putus, rusak. Setelah itu di bagian ininya switch remnya ini guys ya, biasanya putus ya. Kalau sampai tidak bisa di starter dia bunyi cetak-cetik, berarti dia ini rusak, relaynya ini rusak antara dua itu dulu guys ya. Kalau dia bisa bunyi cetak-cetik saat di starter, berarti tombol starternya itu tidak rusak, di bagian relay remnya itu tidak rusak ya, seperti itu ya. Nah tadi kan bunyi itu cetak-cetik, berarti di bagian tombol starter sama di bagian relay untuk rem itu, switch rem itu aman guys ya. Oke, itu berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Jadi permasalahannya bukan di bagian di sini, tombolnya bukan, relaynya bukan. Oke, dipahami ya. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu guys. Permasalahannya juga ada di sini ya, kotor ya guys ya. Yang saya perlihatkan ya, hangus ya, kotor, berkarat. Ini juga yang di bagian tengah berkarat. Oke, lanjut saya bersihkan. Dua ini ya permasalahannya guys ya. Setelah itu di bagian spoolnya ini guys, ini kan starter halus nih, berarti dia ACG ya, seperti itu ya, bukan starter kasar ya, bunyi jedek-jedek begitu guys ya, bukan ya. Ini starternya halus, langsung bunyi deng 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 gitu ya. Oke, ini dalamannya guys, bisa dilihat ya, saya perlihatkan lebih dekat. Oke, itu ya, merahnya itu dia tidak merah terang, tapi dia berdebu, kotor ya guys ya. Oke ya, kotor. Nah ini nanti saya bersihkan dulu di bagian spoolnya supaya dia itu bisa connect guys.
Biasanya itu kalau tidak bisa connect, dia itu apa namanya, untuk apa namanya ya, arusnya itu guys tidak sampai ya. Saat di starter arusnya itu dia tidak bisa sampai karena dia ketutupan kotoran atau debu ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk permasalahan untuk starter bunyi cetak-cetik untuk tipe bit ISP, jangan diingat kembali guys, bit ISP ya, yang starternya halus. Beda dengan yang starter kasar ya, nggak sama ya, seperti itu. Oke, ini saya bersihkan juga di bagian relay, kedua relay saya bersihkan juga, di amplas dibersihkan ya. Oke, ini saya stop dulu videonya guys, nanti takut kepanjangannya. Saya lanjut bersih-bersih dulu ya. Nanti kalau sudah selesai dibersihkan, kita pasang kembali, kita lihat hasilnya ya seperti apa. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Halo, oke guys ya, ini sudah proses tahap pembersihan ya, sudah dibersihkan ya, bisa dilihat ya spoolnya ya. Sekarang sudah warna merah kembali ya, warna merah keemasan ya, seperti itu ya di dalamnya ya. Oke, bersih sudah ya. Yang tadi awal mulanya kan berdebu tuh, sekarang sudah bersih ya. Oke, di bagian spool sudah dibersihkan. Setelah itu di bagian relaynya ya, relaynya nih saya sudah bersihkan juga guys ya. Oke, bisa dilihat baik-baik guys ya. Warnanya sudah keemasan ya, kuning keemasan ya, bersih. Yang ini warna kuning, yang tengah tadi yang kotor guys ya, ini sudah saya bersihkannya menggunakan amplas guys ya. Oke, sudah bersih ya. Jadi saya untuk tutorial membersihkan mengamplas ini saya tidak perlihatkan guys, karena waktunya lama guys ya, nanti videonya bisa kepanjangan ya. Oke, bersih sudah ya guys ya. Oke, sudah tidak ada karat lagi. Oke, setelah itu di bagian relay yang satunya ini putih, nah ini ya sudah kuning semua ya, sudah tidak ada karat sama sekali guys ya. Oke ya, mantap sudah ya. Oke ya, sip. Jadi tutorial untuk membersihkan saya tidak perlihatkan, jadi saya persingkat aja videonya guys, karena untuk mengamplas ini menggunakan amplas itu menggosok satu-satu nih lama guys ya, butuh waktu yang lama ya, digosok sampai bersih ya di bagian kuningannya itu ya, seperti itu ya, karena dia posisinya di tengah agak sulit, jadi ngamplasnya itu memang butuh waktu guys ya. Oke, jadi ini saya persingkat, itu sudah bersih, di bagian spool sudah bersih. Sekarang kita pasang di tempat relaynya guys ya, seperti itu ya. Oke, kita coba sebentar. Ingat yang warna abu-abu letaknya di sini ya guys ya, yang warna hitam di sana ya, di ujung ya, seperti itu. Oke, yang warna hitam yang paling ujung guys ya. Oke, sudah terpasang, sudah bersih. Sekarang kita pasang akinya guys ya. Kita pasang akinya sebentar, saya ambil akinya dulu. Kita pasang akinya dulu guys ya. Oke, di bagian relay sudah bersih, relay starternya sudah bersih. Di bagian akinya sudah saya pasang. Di bagian kabel
yang menuju ke CDS soketnya tidak ada meleleh, sudah bersih. Yang warna hitam ini juga sudah masih baik guys ya, tidak ada terbakar ya guys ya. Oke, dua soket ini tidak ada terbakar, aman. Yang warna coklat ini yang menuju ke spool. Oke, ini juga aman, tidak ada terbakar. Di bagian spoolnya juga sudah dibersihkan. Oke, sekarang kita coba hidupkan motornya guys ya. Kita hidupkan motornya, dikunci kontak seperti biasa, di on. Oke, sekarang kita hidupkan. Oke, motor langsung hidup guys. Oke ya, motornya langsung sudah hidup. Oke, kita kasih mati dulu, kita coba kembali. Itu yang pertama tadi, ini yang kedua. Tunggu sebentar, ini kunci kontaknya memang agak bermasalah guys, kurang ini ya. Nah, kunci kontaknya apa namanya, kurang baik guys ya. Langsung hidup ya. Ini yang kedua. Kita coba sekali lagi. Satu kali starter langsung hidup ya. Oke guys ya. Normal guys ya. Oke. Oke, siap. Oke ya, motor ini sudah selesai guys ya. Jadi kasusnya kalau motor apa namanya yang teknologinya menggunakan ACG ya, ACG yang starter halus ya, seperti itu, beda dengan yang starter kasar guys ya. Nah itu memang dia itu rawan sekali guys ya, rawan sekali. Maksudnya itu seperti ini, kalau kotor dia itu tidak bisa membaca guys ya. Pokoknya dia tuh tidak bisa membaca, saking canggihnya motor itu sendiri guys ya. Jadi kalau sistem-sistem motor yang injeksi yang teknologinya sudah di atasnya lagi tuh memang rawan sekali guys ya, seperti itu. Jadi mintanya yang bersih-bersih terus, yang bagus-bagus kayak gitu guys ya. Beda dengan motor yang tipe karburator guys ya. Jadi walaupun kayak gimana, dia nggak terlalu teknologinya tuh, maksud saya di bawahnya ya, nggak terlalu canggih-canggih amat, tapi dia tuh nggak terlalu sulit seperti yang motor beat starter halus ya, beat street atau yang ISP ya, maksud saya ya, yang menggunakan ACG. Oke, jadi dia tuh rewel guys, kalau dia kotor berdebu, dia tuh rewel, tidak bisa membaca. Oke, setelah itu berkarat di bagian relaynya itu juga ya, tidak mau guys ya. Oke, jadi permasalahannya itu ada dua guys ya. Di bagian relaynya berkarat, relay 1, relay 2 yang di sana hitam sama abu-abu berkarat. Setelah itu di bagian spoolnya kotor. Oke, setelah kalian membersihkan spool, setelah kalian membersihkan relay, kalian pasang kembali akinya, starter langsung hidup guys. Oke. Ya biasanya memang permasalahan tuh di situ-situ aja guys ya, kalau untuk starter halus ISP ya. Relay di bagian soketnya terbakar atau tidak, sama di bagian spoolnya yang kotor atau tidak. Oke, seperti itu ya. Oke, ini lanjut aja, kita pasang di bagian bodinya, nanti langsung kita kasih ke tuannya ya, karena motor ini sudah selesai guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pit. Jangan lupa di like dan
di share guys ya, di subscribe nya guys. Oke, terima kasih.